Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, permasalahan lingkungan merupakan salah satu isu yang tidak dapat dihindarkan. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun bagaimana cara mengelola sampah agar sesuai dengan perspektif ajaran Islam? Di sebelah saya sudah ada Ustadz Fauzi Palestin yang akan memberikan pencerahan bagaimana kita mengelola sampah mulai dari diri sendiri dan juga agar bermanfaat bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Tapi sebelum masuk kita ke pokok pembahasannya, kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Agar lebih memiliki manfaat, gas metan dari gunung sampah yang berada di tempat pembuangan akhir sampah Winongo, Kota Madiun dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Gas metan yang dihasilkan langsung dari sampah ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti LPG untuk keperluan memasak. Pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar dilalui dengan sejumlah tahapan, yaitu dengan memasang pipa pengumpul gas di timbunan sampah secara vertikal dan horizontal. Lalu gas metan dialirkan oleh pipa menuju ke tabung pemurnian. Kemudian gas disalurkan ke kompor melalui selang. Bahan bakar gas metan dari sampah ini memiliki kualitas hampir sama dengan gas LPG. Pemerintah Kota Madiun kini telah memanfaatkan gas metan dari sampah ini untuk keperluan dapur umum yang bertempat di TPA Winongo. Dapur umum dengan kompor berbahan bakar gas metan ini dapat dimanfaatkan bagi pelaku UMKM dan warga sebagai tempat memasak secara gratis. Selama ini ratusan kepala keluarga di 2 dusun sekitar TPA Winongo juga telah memanfaatkan gas metan dari sampah sebagai bahan bakar memasak setiap hari. Ini tadi gasnya gas apa ini, Pak? Gas metan. Dari mana? Dari sampah. Dari sampah? Ya. Pengolahan sampah? Pengolahan sampah. Terus manfaatnya itu berapa kakak? Manfaatnya untuk kepentingan di masyarakat sekitar TPA jumlah totalnya yang menggunakan 130 kakak. Sangat bermanfaat, Pak. Ini kan dari olahan sampah kan bisa bermanfaat gitu loh, nggak terbuang sia-sia. Ini apinya juga bagus, rata gitu loh panasnya. sama Bu seperti LPG. Ya. Kita membuat dapur umum, kita beri gas gratis, garam gratis, 2G, dapur 2G. Dapur 2G, sinilah masyarakat-masyarakat yang UMKM, masyarakat yang ekonominya lemah, sudah tidak pakai LPG lagi. Nah, disinilah seperti itu tadi antri. Program pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi ini rencananya oleh pemerintah Kota Madiun juga akan diterapkan di 3 kecamatan lain di sekitar tempat pembuangan akhir. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Nah, tayangan tadi merupakan contoh bagaimana pemanfaatan limbah yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sekitar. Bagaimana tanggapan Ustadz Fauzi Palestin terkait masyarakat yang memanfaatkan limbah terkait sampah tersebut ini untuk kemaslahatan? Jadi bersih-bersih sampah, bersih-bersih limbah tidak hanya sekedar membersihkan lingkungan kita supaya kita sehat. Jauh dari itu, bersih-bersih itu bagian daripada kreativitas masyarakat bagaimana berupaya menciptakan harmoni sosial yang bagus. Dalam perspektif Islam jelas bahwa kita tidak boleh saling membenci antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh saling marah-marah antara satu dengan yang lainnya. Wadah bersih-bersih lingkungan merupakan cara yang efektif untuk menjaga harmoni kita, terutama di bulan suci Ramadan. Baik, yang ingin saya tanyakan bagaimana keterkaitan antara menjaga lingkungan dengan harmoni sosial? Keterkaitannya luar biasa, bahwa manusia itu kan berangkat dari kata al-unsu. Unsu itu damai. Bahkan ada seorang ulama namanya Syekh Dr. Ismail Zain itu mengatakan idza wujidal Islam wujidal aman. Ketika di situ ada agama Islam, maka di situ pasti ada perdamaian. Nah, saya kira bersih-bersih lingkungan itu bagian daripada cara yang sangat luar biasa untuk menjaga perdamaian antar sesama umat manusia. Dan kita tahu bahwa hablum minallah dan hablum minan nas saja itu tidak cukup sebelum adanya hablun minal alam.
bersahabat dengan alam. Implikasinya kita bisa dekat dengan sesama umat manusia, bahkan insya Allah bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah di bulan Ramadan ini apakah kita perlu ekstra untuk melakukan penjagaan atau pelestarian lingkungan semacam itu? Saya kira sebagai umat Islam kita punya tanggung jawab itu semua ya. Jangan sampai ada saudara-saudara kita merasa tidak nyaman dengan tangan kita, dengan perilaku kita, dengan lisan kita. Nabi mewanti-wanti. Gimana kata Nabi? La yu'min. Orang itu tidak dikatakan beriman, dan itu diulang-ulang sampai 3 kali oleh baginda Rasul. Ketika sahabat tanya, siapa itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, alladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tidak bisa membuat aman orang-orang yang berada di sekitarnya. Tutur katanya, perilakunya, semuanya mengganggu terhadap ketertiban orang lain. Oleh karenanya Islam menjaga kedamaian itu semua. Nah, terkait soal kedamaian Ustadz, ini ada satu isu yang sangat menarik tapi sering terjadi di sekitar kita selama bulan Ramadan. Kita harus menjaga harmoni selama Ramadan, tapi kenyataannya masih banyak di antara warga masyarakat itu misalnya membunyikan suara keras-keras ketika sahur atau ketika berbuka membuat bunyi-bunyian seperti petasan. Bagaimana kita menyikapinya? Kita sebagai umat Islam harus berbagi informasi kepada siapapun, terutama kepada adik-adik kita yang suka melakukan hal-hal yang jauh tidak kita inginkan bersama. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beragama Islam berilah contoh yang baik kepada agama lain, bahwa kita sebagai pemeluk agama bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah yang sifatnya adalah vertikal, tapi kewajiban kita harus menjaga harmoni sosial. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat khususnya di Jawa Timur. Dan saudara, menjaga kelestarian lingkungan khususnya mulai dari diri sendiri merupakan modal yang sangat utama untuk memberikan manfaat yang lebih kepada lingkungan di sekitar kita. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sendiri melalui program Jatim Harmoni sangat menekankan pentingnya pelestarian lingkungan yang dapat berdampak baik bagi pengembangan seluruh sektor di Jawa Timur. Sekian teman Ramadan kali ini, saya Virgianti Kusuma bersama Ustadz Fauzi Palestin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.